Qadarullah lagu Aisyah ini sampai di bahkan ada yang non muslim yang mengcover. Artinya kan mereka juga ingin tahu dan aware, pengen mengenal lebih jauh lagi. Ya mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dan asbab hidayah, insyaallah itu sih niatnya. Kak Anissa ini bisa dibilang salah satu yang agak pertama gitu untuk mengcover lagu Aisyah ini gitu. Pernah ada terfikir bahwa ini akan jadi viral atau gimana? Enggak pernah, justru malah kaget. Bagaimana kalau kita kolaborasi secara online? Delay nggak nih? Delay dikit gak apa-apa, nggak usah pakai musik. Boleh. Nggak usah pakai musik ya. Dimulai dari mana nih? Dimulai dari Anissa dulu apa dari sini dulu nih? Perempuan dulu kayaknya. Oke Anissa. Kak Anissa bisa? Tuh, aduh. Syaidah na 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 na. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah tahu dong cuplikan lagu yang sangat viral belakangan ini. Nah, viralnya itu di bumi dan di langit ya. Seorang wanita ummul umatnya, ibunya umat muslim di seluruh dunia, kembali menjadi sesuatu yang diperbincangkan, apalagi tambah dikenal, apalagi anak milenial sekarang banyak yang nggak mengetahui itu, jadi tahu gitu. Terima kasih untuk para teman-teman semua, para selebgram, para penyanyi-penyanyi muslim untuk mempopulerkan kembali lagu Aisyah yang sebenarnya ini lagu ada sejarahnya, yaitu ciptakan oleh penyanyi dari dari Malaysia, Project Band. Sebenarnya lagunya bukan lagu religi, kemudian di aransemen ulang liriknya, maksudnya digubah liriknya versi religi oleh Mr. B, dan akhirnya di viral sekarang ini sampai puluhan juta viewers. Kalau dikompal itu luar biasa. Hikmahnya sekarang milenial tahu siapa sih dan juga seperti apa sih Rasulullah, romantisnya itu seperti apa, Rasulullah itu mencintai istri seperti apa, bagaimana ngiriknya orang kalau dengar lagu itu, ngiriknya bagaimana hubungan Rasulullah dengan istrinya. Mudah-mudahan pahalanya itu tersebar kemana-mana untuk teman-teman yang ikut serta di lagu ini ya, Masya Allah. Dan saya sih nggak terlalu bisa nyanyi ya, mau ajak keluarga takut ntar sumbang, kita ketemu dong sumbang disalami lagi kita kalau lebih sumbang lagi. Kita insya Allah sekarang ini menuju ke Hijrah Fest from Home, which is Hijrah Fest ada acara online-nya untuk menyinggapi wabah Covid ini. Dan qadarullah yang menjadi tamu adalah para penyanyi lagu Syaidah Aisyah. Nah, siapa aja mereka? Nonton terus, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kritik dan saran juga boleh, monggo, silakan. Kita kemon. Ya, kita udah sama-sama ada musik, mereka baru sampai di sini dan mereka mau cek sound. Dan uniknya produser itu saya kenal dulu adalah seorang boy band juga gitu. Jadi boy band, produser boy band, Mas Awad tuh boy band dulunya. Mau tahu kayak gimana? Nah, kita kenalan sama orang. Oke, ya kalau gitu kita mulai, teman-teman semua. Kita panjatkan doa Al-Fatihah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dilancarkan segala ikhtiar kita beribadah di Ramadan ini dengan cara yang kita bisa, dengan kemampuan yang kita bisa dan keahlian yang kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, kita social distancing ya. Jauh. Tuhan begini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah semuanya. Ya, mudah-mudahan baik-baik saja di hari kedua Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar jaya. Ikutilah dengan yang manis-manis, gitu ya. Manis-manis tapi udah nggak ada yang lajam. Ada satu. Orang belum aku. Belum. Pantesan di kolom komen isinya Waduh, masya Allah. Dan teman-teman semua, hari ini kita akan membahas fenomena yang luar biasa mengenai istri Rasulullah. Ya, tentunya udah pada tahu. Tapi di sini kita mau tanya dulu nih sama personil dari Ada Musik nih, gimana Ramadannya nih masing-masing? Gak apa-apa, nggak usah ngerti gua. Kayaknya banget. Social distancing soalnya kan. Ya betul. Ya alhamdulillah mungkin memang agak sedikit berbeda dari tahun ini, tapi tetap kita spiritnya, niatnya harus sama dan ya tetap harus semangat, seimbang tetap harus ditambah. Benar. Ini katanya jauh semua rumahnya ya? Jauh. Ada yang di Bandung. Kita berdua di Bandung. Lu di Bandung? Oh, di mana? Tangerang. Oh, Tangerang ya. Oh, sama-sama beda juga ya. Karena Tangerang ya. Nah, teman-teman semua yang di rumah udah tahu dari promo kita juga bahwa kita akan membahas mengenai Aisyah. Fenomena seperti apa sih? Yuk kita lihat klipnya berikut ini. Ini dia. Masya Allah ya, ternyata millennials punya caranya sendiri bagaimana mengenalkan sosok Sayyidah Aisyah ini ya. Luar biasa, ini bagaimana teman-teman kita juga, ini sepertinya bersiar juga dengan kemampuan yang mereka miliki gitu. Seperti halnya dulu ada sahabat Rasulullah yang namanya Hasan bin Sabit, seorang penyair, dengan kemampuan syairnya dia berhijrah kemudian membuat lirik-lirik untuk membanggakan Islam. Nah, sekarang kita tanya dulu nih, mungkin banyak juga teman-teman yang ingin tahu, Ada Musik sebenarnya ini ketemunya di mana dan ini ide siapa sih awalnya? Iya. Apa ide produsernya yang mantan anggota boyband itu kan? Mantan boyband juga. Iya, ya, Bu. Ternyata saya baru ketahui malah. Oh, baru tahu ya. Aduh. Jadi saya pernah satu event sama Nata di Jambi waktu Ya. itu. Kemudian ketemuan karena kita satu penginapan, kemudian Ya. kita ngobrol-ngobrol, Nat gimana kalau misalnya kita collab? Kalau terus Nata bilang gak usah collab, kita buat boyband aja, kita cari lagi 2 member lagi yang kemudian nanti bisa menghiasi kita. Akhirnya ya udahlah, Bismillah, kita carilah beberapa opsi-opsi, di antaranya ada Anandito dan kemudian Ray. Alhamdulillah akhirnya kita bergabung gitulah kira-kira. Itu di Januari ya, kita ketemuan Nata sama aku tuh Januari di Jambi, kemudian Februari kita buat grup WhatsApp dan terbentuknya Adam itu Maret awal lah. Maret. Oh, jadi sebenarnya 2020. gara-gara ide ketemu berdua itu? Betul. Oh, kemudian langsung jadi serius. Ya, betul. Waduh. Single pertama Welcome Ramadan ini. Welcome Ramadan yang baru ini, malah yang ini. Waduh, sebenarnya mereka sudah punya sudah punya visi akan bahwa Ramadan ini adalah waktunya kita menguasai dunia media. Walaupun nggak tahu, mereka pasti belum tahu kalau ada corona kan pasti kan. Iya. Nah, sekarang teman-teman semua yang di rumah nanti bisa tanya jawab langsung, bahkan bisa kalian wajahnya keluar atau suaranya bahkan keluar, langsung ngobrol dengan Ada Musik atau juga mungkin para pengisi acara yang lainnya nanti dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan pertanyaannya melalui nomor yang ada di ini 0881 0245 97502. Nanti kita akan kirimkan link Zoom-nya untuk teman-teman bisa langsung ngobrol tatap-tatapan gitu ya. Tapi ingat, ini lagi puasa, natapnya ditahan. Oke, di sini kan dalam satu grup, ini grup yang bisa dibilang cukup baru ya. Udah gitu kecocokan itu kan pasti harus dibina gitu kan. Kalau di dalam satu grup ini, sebuah rumah tangga misalnya ya, yang jadi orang tuanya siapa? Yang jelas yang umur yang tua ya. Yang umur yang paling tua. Paling tua ini. Bukan bully ya, bukan bully Bukan ya, ya. Kang. Bukan ya. Gak apa-apa. Sesuai KTP aja ya. Kalau yang jadi anak yang paling bandel siapa?
Itu yang paling kiri. Yang paling tua juga. Ini nih, yang ini nih. Yang paling Bandelnya kiri. di mana nih? Dalam kebaikan lah insya Allah. Dalam kebaikan. Alhamdulillah. Kalau lagi manggung, siapa yang paling sering dijeritin? Dijulitin? Dijerit-jeritin. Oh, pasti yang masih Yang pasti Yang masih jomblo. Yang masih available. Ya. Kalau misalnya lagi manggung, siapa yang paling suka dijeritin sama ibu-ibu? Nah, ini ibu-ibu. Nah, ini nanti. Dodi kayaknya. Oh, Bang Nata. Pangsanya ibu-ibu berarti Nata ya? Nah sekarang ini kan fenomena Aisyah sendiri nih. Kenapa sih kalian terfikir untuk juga mengcover Aisyah? Iya, jadi sebenarnya kita sudah lama mengcover lagu Aisyah ini sebelum viral, Kang. Tapi karena memang waktu itu berbenturan dengan social distancing, kita nggak bisa buat video klipnya dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya teman-teman berkepikiran kita buat di rumah masing-masing video klip Aisyah itu. Sebenarnya kita tahunya dari sosial media awalnya lagu itu, dari Instagram gitu, Februari ya. Akhirnya viral sehingga kita memang mungkin kita akui lah sebagai kesalahan kita karena kita bawa versi aslinya pada waktu itu. Karena memang pure niat Adam itu tidak ada niat yang gimana-gimana. Kita memang pengen teman-teman di lingkungan kita, mungkin di circle-nya teman-teman masing-masing itu mengenal Ibunda Aisyah ya. Karena kan kami pikir dengan syair ini lebih mudah menjangkau teman-teman yang mungkin circle-nya berbeda-beda gitu. Dan memang terbukti alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah ya, qadarullah lagu Aisyah ini sampai bahkan ada yang non muslim yang mengcover. Artinya kan mereka juga ingin tahu dan aware, pengen mengenal lebih jauh lagi. Ya mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan dan asbab hidayah, insyaallah itu sih niatnya. Ternyata memang lagu Aisyah ini populernya itu sampai mancanegara, ditambah mungkin banyak juga orang-orang luar Indonesia yang mengcover dengan lirik Melayu ya, lirik Indonesia ya. Kalau menurut informasi bahwa lagu ini sebenarnya adalah diawali oleh sebuah band Malaysia ya kalau nggak salah ya. Projector Band kalau nggak salah, itu tahun 2017 kalau salah. 2017 kemudian baru viral ketika diaransemen ulang oleh liriknya oleh Mr. B. Dan dibawakan oleh, pertama kali siapa yang bawakan nih? Anissa Rahman. Anissa Rahman apa Anissa Rahman nih? Beda. Kalau Anissa Rahman istri aneh. Oh, iya. Itu. Mungkin Anda pernah nggak ada yang ngepleset ke situ? Ada. Masya Allah, coverannya bagus sekali tapi tag-nya istri aneh. Berarti istrinya Bapak Dito nih bisa bikin cover juga. Iya. Orang salah meleset nyari gitu. Nah, Anissa juga kita akan hubungi nanti masih di proses sambungannya, dan juga Syakir Daule juga sebentar lagi juga akan bergabung di sini. Sekarang nih, kalian baru terbentuk di Februari ya? Februari. Baru Maret terbentuk tanggal 10 ya kita ketemu pertama kali. 10 Maret tanggal 10. Iya. 10 Maret. Ini 10 Maret. adalah kelompok band yang unik ya. Terbentuk tanggal 10, tanggal 15 udah lockdown. Jadi kan saking uniknya kita ketemu tanggal 10, itu pertama kali ketemu semua. Langsung dari tempat ketemu pertama langsung ke studio, rekaman sampai jam 12. Pulang rumah, habis subuh kita langsung take video klip. Jadi gercep gitu. Tanggal 11 itu udah syuting video klip? Udah syuting. langsung. Udah. Inilah hebatnya sosial media ya. Ketemu tanggal 10, perakatan selesai di situ, saat itu juga rekaman bener. besokannya udah syuting video klip. Jadi tanggal 9 belum ada kepikiran, tanggal 13 mau ada video klip, belum ada ya? Belum ada. Tapi gimana sih sebenarnya pas kalian nih baru saling kenal, chemistry-nya gimana, rasanya gimana? Kalau dari segi chemistry kan kita juga bikin grup WhatsApp kan ya. Ah. Untuk awal-awal belum ketemu sih ya mungkin agak canggung. Tapi setelah tanggal 10 ketemu, terus juga mulai ketahuan sifatnya masing-masing, ya kita adaptasi bareng-bareng. Tapi sih kita selama social distancing, selama karantina di rumah itu kita sering zoom bareng gitu lah. Sering zoom bareng, akhirnya dari zoom bareng itu tidak membatasi karya-karya kita gitu. Kemarin aja yang tadi kita nyanyikan, Welcome Ramadan, itu diciptakannya lewat Zoom. Jadi itu benar-benar saling komunikasi, saling kreasi, saling musyawarah gitu ya, berdiskusi selama di rumah gitu kan ya. Tapi sosial media itu, WhatsApp kayak gitu, jadi membantu kita untuk mempererat satu sama lain juga. Oh gitu, rekamannya tapi nggak via Zoom kan? Enggak. Latihannya aja? Latihannya aja. Ngulik-ngulik, cari nadanya, bikin lirik sama-sama kayak gitu. Tapi Selama 2 jam kurang ya kita. selama 2 jam kurang. 2 jam kurang lagunya jadi. 2 jam kurang? Ya ampun, memang udah jagoan sih kayaknya ya. Kayaknya saya mesti pindah di sini, social distancing biar nggak kelamaan katanya. Oke.
Nah, di sini tentunya juga mereka juga waktu awal Maret belum terpikir bahwa mereka akan memiliki karir baru bersama satu grup yang baru. Qadarullah ya, Allah tuh kalau punya ketentuan kadang-kadang di luar dari kuasa kita gitu. Seperti halnya juga corona gitu. Mungkin di tahun 2019 banyak yang punya konsep-konsep luar biasa, 2020 semuanya hilang begitu aja kalau Allah mau. Seperti halnya juga mereka. Mungkin awal Maret mereka belum tahu akan terjadi seperti apa, tapi pertengahan Maret mereka sudah punya kelompok yang akhirnya nggak menunggu waktu lama, sekarang ini sudah bisa dibilang viral. Video klipnya aja berapa juta tuh nonton? 8 tadi ya. 8 juta yang 8 juta yang nonton ya. Kita bikin vlog udah setahunan masih segitu aja yang nonton deh. Sekarang ininya akun YouTube-nya udah berapa? itu Masya Allah ya, luar biasa dari udah 400. Oh Masya Allah, udah 400 ribu. 400 Padahal ribu. baru Apaan? berapa pun? 200. 200 ribuan. 200 Oh 200 ribuan. 2 ribuan. Tapi masih sebulan ya kita buat ya? Ya kita upload video pertama itu 19 Maret. Ya udah. 18 Maret. Nah kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang membuat kalian tuh begitu disukai? Pede aja, pede, nggak apa-apa. Dari ujung, Ray. Apa sih yang buat ada musik disukai? Mungkin ini ya, maksudnya selera orang tuh beda-beda. Cuman kita tuh menyajikan Adam ini dengan konten-konten positif, tapi dengan style berbeda mungkin dari yang sebelumnya. Kita kayak berusaha lebih matchingin sama zaman sekarang, tapi tetap nggak ngelanggar norma-norma dalam berpakaian kayak gitu sih kita. Mungkin kalau dari aku, mungkin kalau dari Bung Atta ada lagi? Iya mungkin konsep yang berbeda ya, karena kalau kemarin kan solo band gitu kan, sekarang muncul vokal grup atau boy band, terserah teman-teman mau bilang apa ya gitu. Dan mungkin ini hal yang berbeda, terus ya jadi pilihan untuk teman-teman yang lain gitu. Iya, soalnya dulu kalau tahu Nata tuh yang kita tahu Anda. Ketularan juga nih, kayak ketularan juga. Kemana-mana tuh Anda. Waduh. Oke Nat, kalau lu gimana? Memang kita itu sebenarnya awalnya dari masing-masing solo punya keunikan masing-masing dan fanbase-nya juga masing-masing, sehingga mau nggak mau ketika dikumpulkan jadi sebuah keunikan kita tersendiri, hingga akhirnya alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat banyak banget. Baru sebulan lebih dikit kemudian alhamdulillah Aisyah, lagu Siti Aisyah gitu ya, kemudian Ya Rasulullah dan juga Welcome Ramadan cukup diminati oleh masyarakat, alhamdulillah. Masya Allah ya, dalam membaca targetnya luar biasa. Kalau Dito pernah main? Apa? Mau nambahin? Kira-kira apa yang bikin disukain? Mungkin kita mewakili beberapa negara ya. Kalau Ray itu dari Korea, Pak. Ini Nata dari Thailand. Ini dari gimana? Hubnya? Celehap nah. Ngap, kalap. Kalau ini dari Timur Tengah gimana? Timur Tengah? Mafi qalbi ilallah. Masya Allah. Kalau ini dari Jepang. Aishiteru. Itu bawaan istri itu kayaknya tuh. Baiklah, sepertinya sudah tergabung dengan kita. Udah ada Anissa Rahman. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam. Gimana Kak Anissa puasanya? Alhamdulillah masih puasa. Kak Anissa ini tinggal di mana ya? Aku di Jatiwaringin, Bekasi. Oh, orang Bekasi ya. Bekasi adalah kota dengan satu huruf, Bekasi. Apa? Dan sebenarnya dekat dari sini ya, lagi social distancing. Kak Anissa sebenarnya udah pernah terfikir belum waktu ini kan tadi kita sudah bahas ya mengenai lagu Aisyah ini, bahwa Kak Anissa ini bisa dibilang salah satu yang agak pertama gitu untuk mengcover lagu Aisyah ini gitu. Pernah ada terfikir bahwa ini akan jadi viral atau gimana? Nggak pernah, justru malah kaget. Kaget awalnya. Karena kan waktu itu Anissa tahu lagu Aisyah ini dari adik ya, karena adik Anissa kan emang suka kayak sholawatan gitu, suka cover tapi cuma di Instagram gitu. Nah terus pas banget aku lagi di studio, malah waktu itu niatnya mau take single, mau recording single. Nah karena waktu itu baru tahu lagu Aisyah tuh dari adik, akhirnya 1 jam produksinya, terus besoknya juga langsung diupload. Itu nggak kepikiran itu ya? Enggak, itu nggak kepikiran sama sekali. Malah kan makanya banyak yang bilang kok nunduk terus ke bawah gitu. Karena emang baru tahu lagunya dan kita langsung buat, terus juga langsung syuting gitu. Saat itu juga di studio juga. Ini kok mirip-mirip ya?
Adam juga begitu, baru kenalan, salaman, langsung rekaman, besok syuting. Nah ini sama juga nih kayaknya nih. Ini memang dunia milenial sekarang nggak mau tunggu waktu ya. Lihat satu peluang, ngelihat ini kayak potensi luar biasa, langsung direkam dan syuting luar biasa nih. Kak Anissa punya bisa dibilang tuh firasat gitu. Peka. Entahlah, mungkin berkahnya dari situ gitu. Nggak tahu, tiba-tiba kita mau buat yang lain, malah yang Aisyah duluan, ternyata dari situ, dari 8.000 waktu itu kalau nggak salah subscribe-nya, sampai sekarang mau 600k. Ya Allah. Jadi naiknya dari 8.000 sampai 600.000? Iya. Waduh. Sekarang sudah ditonton berapa juta nih Kak nih? Kalau sekarang 35 kalau nggak salah, 35 juta. 35 juta? Waduh. Bulan apa ya Kak Anissa nih ya? Sama, 1 bulan yang lalu lah. Bulan lalu? Masya Allah, ini berarti memang viralnya benar-benar viral ya. Nah, Kak Anissa sebenarnya udah pernah ketemu belum dengan Ada Musik? Belum. Belum pernah? Pernah tuh sama Nata? Kalau sama Bang Nata waktu itu ya, waktu gimana tuh ya? Iya, Assalamualaikum Nisa, apa kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kalau kolaborasi ini bisa berarti ya? Bisa banget. Bisa banget. Bagaimana kalau kita kolaborasi secara online? Delay nggak nih? Delay dikit gak apa-apa, nggak usah pakai musik. Boleh. Nggak usah pakai musik ya. Dimulai dari mana nih? Dimulai dari Anissa dulu apa dari sini dulu nih? Perempuan dulu kayaknya. Oke Anissa. Ladies Kak Anissa bisa? Tuh, aduh. Sayyidah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, setia bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Syaidah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih cintamu. Masya Allah, luar biasa. Inilah kolaborasi sesungguhnya ya. Walaupun 1 lawan 4, yang 4 ngikutin yang 1. Mantap juga ya. Teman-teman, kebetulan nih ngobrol. Memang mereka-mereka ini nih cowok-cowok online ya, cowok-cowok baru ketemu tuh 3 kali sampai sekarang. Tapi lihat followersnya itu subscriber 220.000-an. Terus view-nya udah 8 jutaan. Bayangin itu cuma sebulan. Kita udah setahun. Yang nonton 3.000, 4.000 gitu kan. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah andil seseorang produser yang dulu saya kenal. Contoh gerakan? Gerakannya. Mas Wawan ini ya. Dulu aduh. Dan beliau nggak percaya, ini nonton YouTube-nya nih. Dulu nama grupnya tuh Wibi. Ya. Wibi itu. Dan kalian doanya semoga Kak ingat, semoga dia Ingat udah pakai masker segala. Ya, ini dulu nih. Gaya-gayanya video klipnya yang terang-terang gitu tuh, joget-joget. Keker-keker dulu nih. Tapi benar Bang Ari, kalau nggak diceritain nggak tahu kita. Di sini baru tahu tuh. Ternyata ya. Aku udah tahu udah lama. Oh nggak bisa? Karena aku diancam. Dulu itu jeda umurnya jauh juga gitu. Sama Ya lumayan lah, tapi kan masih masuk aja. personil yang lain pada kemana aja tuh? Ada yang jadi kontraktor, ada yang ngelamarin. Mana satu ya? Iya satu. Terus ada yang jadi desainer. Ya ada yang kontraktor juga sih. Orang. Tetap di entertain tapi satu-satunya. Oh iya, satu-satunya tinggal ini doang nih, Tapi Pak Wali. layar. Bagaimana cara ngatur anak-anak ini? Kan perbedaan gaya dulu sama sekarang nih. Cara ngatur berbeda sulitnya gimana? Yang pasti sih kita memang harus update sih seperti apa gaya mereka. Sekarang kan lebih sosial media gitu kan. Paling senang sih sekarang justru karena media bisa kita pegang sendiri dengan followers mereka yang segitu banyaknya. Jadi kayak insya Allah sih bukan halangan sih buat kita melakukan atau memproduksi sesuatu untuk dilihat orang. Jadi ya lebih update aja, lebih ngelihat style mereka kalau posting kayak gimana, fashion mereka kayak gimana. Karena mereka ini sebenarnya kan kalau menurut aku
secara packaging itu update banget, keren banget, tapi siar gitu. No. Walaupun siarnya nggak kaku seperti apa, tapi intinya berbagi kebaikan Masih sih. pop gitu ya? Masih pop. Waduh. Makanya cepet sih alhamdulillah. Kayaknya udah tahu nih Koni, kayaknya nih arahnya sih udah tahu nih Koni. Tapi kalau dilihat mereka ini bisa bisa begini cepet karena potensi masing-masing memang kuat ya. Kuat banget. Memang itu pemilihannya itu ikutan itu apa gimana? Sebenarnya sih lebih kayak memang semuanya discuss sih di sini. Benar-benar semuanya serba discuss. Tapi yang mempertemukan sih memang beliau. Pakai label nggak sih ini? Pakai label nggak? Sebenarnya awalnya kita jalan sendiri, tapi Publishing aja? Publishing aja sih. Oh iya, sekarang itu label besar juga sih. udah banyak dimudahkan ya. Jalan tuh? Apa? Baju. Di belakang ya. Apa? Tapi baju apa tuh? Aku. Belum nyampe aku kita ya. Oke ya, baju lebaran stoknya itu tolong dipotong sedikit berapa? Berarti dikali 4 itu ya. 4, oke, berarti sekitar 24, kita punya model sekitar ya 3. Nah, tenang, bajunya sesuaikan dengan karakter masing-masing. Kalau yang biasanya tipenya yang ceria-ceria, Nata berarti gaya. Warna pink. Kalau yang gayanya pria baik-baik, Dito. Kalau kenal. Anak pesantren, Dodi. Nah, kalau yang ini sepertinya gaya yang saya sekarang lagi gemes banget sama istri saya di rumah. Ini gaya yang bikin saya dicuekin di rumah. Dia kalau nonton sebuah tayangan, saya tuh sampai lewat dicuekin aja. Yang ada apa? Kalau ngomong gini, ayo bro, sakit banget. Itu baru punya apa sayang baru gitu. Nah, ini kalau Koreaan baru nih. Nih. Tapi sebenarnya ini kan lagunya yang Aisyah kan cover. Kalau Ramadan kita tuh bareng-bareng. Nyiptainnya nge-zoom gitu. Pas lagi nge-zoom kita ciptain bareng gitu. Itu create sendiri, bukan lagu orang dikasih kalian. Enggak, bikin sendiri. Semua komposer masalahnya. Itu dia tuh. Sebenarnya challenge-nya adalah pada saat nanti di posisi yang tinggi banget, ini biasa sebuah grup gitu ya. Di posisi yang tinggi banget, di situ challenge-nya. Iya. Di situ challenge diuji egonya ya. Udah ada contohnya. Pengalaman layar ya. Biasanya band itu kalau solid itu lagi sama-sama berjuang kan? Iya. Udah kalau di atas baru. Nah, itu hati-hati tuh. Sehat nih, tapi sebenarnya sih intinya menghilangkan penyakit hati aja. Benar. Kalau penyakit hati nggak ada, insya Allah. Benar, itu benar banget. Karena apa? Saya bisa kasih nasihat kenapa? Karena saya dulu pernah ngeband, itu pecah bahkan belum nyampe ke atas. Lagi merintis aja udah pecah, gimana sukses kan? Itu band direkam hanya untuk keluarga. Hanya keluarga pribadi. Tapi ini ya, lu pas lihat Bang Ari ngeband, kirain ini apa namanya Sasuke. Emo gitu. Idola di zamannya nih, idola di zamannya. Masalahnya dulu pakai baju hitam-hitam gitu sampai kuku hitam-hitam, bibir hitam. Kan sebelum bangun kita makan cumi. Jadi tintanya diginiin dulu. Tapi keren. Wah, Di PS ya. Sekarang Mas oleh banget Mas. Aduh. Kalau kayak dulu mah kita udah patah-patah ya kan. Yang penting gaya walaupun falas. Bang jangan gitu, Bang. Waduh, tapi sekarang nih aroma entertainment di Indonesia ini bervariatif dan juga lihat aja nih pelaku-pelakunya orang-orang kreatif semua nggak stuck dengan keadaan gitu kan. Dito sama istrinya eksis juga mesra-mesraan, aku juga Ben juga eksis juga, beliau juga gitu, jalan-jalan berdua semua, bikin parodi sama istri, gitu kan, TikTok sama istri. Not istri udah punya? Udah. Berapa? Ini Anak 3 baru lahir kemarin tanggal 21 Maret ini. Namanya ada coronanya. Enggak lah. Karantinawati. ada Ramadhani juga. Karantinawati Ramadhani. Ramadannya. Enggak, tanggal 21 belum Ramadan. Oh iya. Mama lu Ramadan berarti. Muhammad Abdul Covid. Oh iya, yang viral. Penyakit itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya sehat ya. Punya anak, punya album, dapat tambahan rezeki luar biasa.
Ya, alhamdulillah teman-teman semua, perhelatan Hijrah Fest from Home di hari ini sudah selesai dengan tema yang cukup menarik dan banyak hal yang perlu kita tahu mengenai lagu Sayyidah Aisyah. Jadi teman-teman jika ingin berkarya dengan berdakwah dengan karya bisa macam-macam caranya. Tapi saya bukan ahlinya, cuma saya mengapresiasi teman-teman saya yang luar biasa ini bagaimana akhirnya lebih viral, lebih banyak lagi anak-anak milenial yang lebih mencintai Ibunda Sayyidah Aisyah. Kita pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Cerita Untung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.